Malam itu, ribuan jamaah larut dalam lantunan rebana. Seorang santri miskin bernama Fauzan berdiri di atas panggung haul, memukul rebana dengan tenang, tanpa tahu, ada sepasang mata yang tak bisa berkedip menatap tangannya. Di barisan tamu kehormatan, Ratih Wulandari, seorang pengusaha sukses, tiba-tiba gemetar. Air matanya jatuh, bukan karena suara rebana, melainkan karena gelang perak kusam di tangan santri itu, sama persis dengan gelang adik kandungnya, yang hilang 20 tahun lalu. Dan sejak malam itu, takdir yang terkubur mulai menuntut kebenaran. Namun sebelum lanjut pada ceritanya, silahkan tuliskan sholawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, halaman pesantren sudah penuh sesak jauh sebelum azan Isya berkumandang. Lampu-lampu bohlam digantung sederhana di sepanjang pagar bambu, memantulkan cahaya kekuningan ke wajah ratusan jamaah yang duduk bersila di atas tikar. Udara desa terasa lembab, bercampur bau tanah basah dan asap kopi dari warung darurat di sudut halaman. Hari itu bukan hari biasa. Pesantren Sumberrejo menggelar haul akbar mengenang wafatnya Kiai Sepuh yang namanya dikenal sampai lintas kabupaten. Para santri sejak pagi sudah mondar-mandir, menyapu halaman, menata kursi tamu kehormatan, dan memastikan panggung kecil di depan masjid berdiri kokoh. Di balik panggung, seorang santri kurus berdiri memeluk rebana tuanya. Namanya Fauzan. Baju koko yang ia kenakan tampak sedikit kebesaran. Warnanya sudah pudar, bagian siku dijahit ulang. Sarungnya tak lagi utuh warnanya, tapi disetrika rapi. Fauzan menghela napas pelan, menunduk sejenak sebelum naik ke panggung. Bukan karena gugup, ia sudah sering tampil, melainkan karena lelah yang selalu ia sembunyikan. Sejak subuh, Fauzan belum sempat makan. Namun ia sudah terbiasa. Baginya, memukul rebana di acara haul bukan soal tampil atau dilihat orang. Itu adalah amanah. Itu cara ia membalas pesantren yang memberinya tempat berteduh, meski tak pernah menanyakan asal-usulnya. Ketika pembawa acara memanggil grup hadra santri, Fauzan melangkah naik ke panggung bersama rekan-rekannya. Denting rebana pertama menggema, disusul suara syalawat yang dilantunkan bersama. Irama pelan namun hikmat mengisi malam. Di barisan depan, kursi tamu kehormatan terisi oleh para pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan beberapa tamu dari kota. Salah satunya seorang wanita yang kehadirannya mencuri perhatian. Ratih Wulandari. Ia duduk tegak, mengenakan kerudung krem sederhana dan kebaya modern berwarna gelap. Tidak mencolok, namun aura anggun dan wibawanya terasa. Sebagai pengusaha properti yang namanya kerap muncul di surat kabar daerah, Ratih terbiasa hadir di acara resmi. Ia datang ke haul ini bukan untuk pencitraan, melainkan memenuhi undangan lama dari almarhum Kiai yang pernah menolong keluarganya di masa sulit. Awalnya, Ratih hanya menyimak. Matanya mengikuti gerak para santri di panggung, pikirannya melayang ringan, jauh dari dunia bisnis yang melelahkan. Sampai kemudian, sesuatu membuat dadanya terasa sesak. Di bawah cahaya lampu panggung, saat Fauzan mengangkat tangannya untuk memukul rebana lebih keras, kilatan kecil di pergelangan tangannya tertangkap mata Ratih. Bukan kilau yang mencolok, justru kusam. Sebuah gelang perak tipis, polos, tanpa ukiran, terlihat sudah lama dipakai. Ada goresan halus di sisinya, bekas usia dan waktu. Ratih membeku. Suara rebana, lantunan syalawat, dan gemuruh jamaah seakan menjauh. Matanya tak berkedip, terkunci pada pergelangan tangan santri kurus itu. Napasnya tercekat. Tidak mungkin. Gumamnya nyaris tanpa suara. Tangannya bergetar, mencengkeram ujung tas kecil di pangkuannya. Ingatannya terseret paksa, melompat puluhan tahun ke belakang. Ke malam hujan, ke suara rem mobil menjerit, ke jurang gelap yang menelan segalanya. 20 tahun lalu. Malam ketika adiknya, Bagas, ikut dalam mobil keluarga yang tergelincir di jalan pegunungan. Mobil itu jatuh ke jurang. Ayah dan ibu Ratih ditemukan tak bernyawa. Tapi Bagas hilang. Tak ada jasad. Tak ada kabar. Hanya sepatu kecil dan gelang perak yang katanya sempat dikenakan Bagas malam itu. Gelang yang dibuat khusus oleh ibu mereka. Ratih menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Seperti diremas kenangan yang tak pernah sembuh. Selama ini, ia berusaha menerima bahwa Bagas telah tiada. Namun melihat gelang itu,
Sesuatu yang lama terkubur tiba-tiba bangkit. Ia mencondongkan tubuh ke depan, memastikan penglihatannya tidak salah. Santri itu, Fauzan. Wajahnya bersih, namun tampak letih. Kulitnya sawo matang, rambutnya rapi. Tidak ada yang istimewa, kecuali satu hal, gelang itu. Ratih berdiri tanpa sadar. Beberapa orang di sekitarnya menoleh heran. Ia melangkah mendekat ke panggung, jantungnya berdegup kencang, seperti ingin meloncat keluar dari dadanya. Bu Ratih? Seorang panitia berbisik khawatir. Namun Ratih tak menjawab. Matanya tak lepas dari Fauzan. Di panggung, Fauzan merasakan sesuatu yang aneh. Entah kenapa, bulu kuduknya meremang. Ia menoleh sekilas ke arah penonton, dan tatapannya bertemu dengan mata Ratih. Tatapan itu membuatnya tersentak. Ada sesuatu di mata wanita itu. Bukan marah, bukan kagum, melainkan kehilangan. Fauzan hampir salah memukul rebana. Ratih kini berdiri tepat di depan panggung. Lampu menyinari wajahnya yang pucat. Ia ingin berbicara, ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap gelang itu, seolah menatap masa lalu yang hidup kembali. Siapa kamu sebenarnya? Bisiknya lirih. Syalawat selesai. Tepuk tangan menggema. Santri-santri menunduk hormat. Namun bagi Ratih, malam itu baru saja dimulai. Ia tahu satu hal dengan pasti. Gelang itu tidak mungkin kebetulan. Dan santri bernama Fauzan. Bukan sekadar santri miskin. Di tengah riuh haul dan lantunan doa, Ratih Wulandari menyadari, takdir telah mempertemukannya dengan masa lalu yang selama ini ia kira telah hilang selamanya. Subuh di pesantren Sumberrejo selalu datang lebih cepat dari tempat lain. Bukan karena mataharinya lebih rajin terbit, melainkan karena kehidupan di dalamnya tak pernah benar-benar tidur. Sebelum azan berkumandang, suara langkah kaki sudah terdengar di lorong-lorong sempit asrama. Pintu kayu berderit pelan, air sumur ditimba bergantian, dan aroma kayu bakar mulai menyusup dari dapur belakang. Udara pesisir Jawa Timur terasa dingin menusuk, membawa bau asin laut yang samar bercampur tanah basah. Di sudut asrama putra, Fauzan terbangun lebih awal. Ia menggulung sarung tipisnya, lalu duduk sejenak di tepi dipan kayu. Matanya masih berat, tapi tubuhnya sudah hafal ritme hidup yang sama setiap hari. Sarung yang ia pakai bukan sarung baru. Warnanya memudar, benangnya menipis di beberapa bagian. Baju koko putihnya penuh tambalan kecil, dijahit rapi oleh tangan yang sabar. Fauzan tak pernah mengeluh soal itu. Baginya, pakaian yang menutup aurat dan bersih sudah lebih dari cukup. Ia meraih gelang perak di pergelangan tangannya, kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap bangun tidur. Jari-jarinya menyentuh permukaan dingin yang sudah kusam. Ia tak tahu kenapa, tapi ada rasa tenang setiap kali memastikan gelang itu masih ada. Entah siapa yang memberimu, gumamnya pelan, hampir seperti doa. Fauzan benar-benar tidak ingat apapun tentang masa kecilnya. Tidak ada wajah ibu. Tidak ada suara ayah. Ingatan pertamanya hanyalah dirinya yang kecil, demam, dan terbangun di sebuah surau tua, dirawat oleh orang-orang yang tak ia kenal. Sejak itu, hidupnya mengalir begitu saja. Azan subuh berkumandang. Fauzan berdiri, melangkah menuju masjid bersama santri lain. Di syaf belakang, ia sholat dengan khusyuk, membaca doa lebih lama dari biasanya. Perutnya terasa kosong, seperti hampir setiap pagi, namun ia sudah terbiasa menahan lapar sampai waktu memungkinkan. Selesai sholat, para santri tak langsung kembali ke asrama. Sebagian membersihkan halaman, sebagian ke dapur, sebagian lagi mengaji. Fauzan kebagian tugas membantu dapur pagi itu. Dapur pesantren dikelola oleh seorang perempuan paruh baya bernama Bu Sulastri. Tubuhnya kecil, wajahnya selalu tampak lelah, tapi matanya hangat. Ia seperti ibu bagi semua santri, tanpa pernah mengakuinya. Kamu belum sarapan lagi, Zan? Tanya Bu Sulastri sambil mengaduk sayur bening. Fauzan tersenyum tipis. Nanti saja, Bu. Biar adik-adik dulu. Bu Sulastri mendengus pelan. Kamu itu selalu begitu. Badan kurus masih saja ngalah. Ia menyendokkan nasi hangat ke piring Fauzan, menambahkan tempe goreng paling besar tanpa banyak bicara. Fauzan menunduk hormat. Di pesantren ini, kasih sayang jarang diucapkan, tapi selalu terasa. Pengasuh pesantren,
Gus Anwar biasanya keluar setelah subuh untuk memantau kegiatan. Usianya belum terlalu tua, wajahnya teduh, sorot matanya tenang. Ia bukan tipe kiai yang banyak bicara, tapi sekali berbicara, kata-katanya menancap. Gus Anwar sering memperhatikan Fauzan dari kejauhan. Santri itu rajin, tidak banyak bertanya, tidak pernah membuat masalah. Tapi ada satu hal yang sejak dulu mengganjal di hati Gus Anwar, asal-usul Fauzan. Tak ada santri lain yang datang tanpa wali, tanpa nama keluarga, tanpa dokumen apapun. Fauzan seperti muncul dari udara, lalu tumbuh bersama pesantren. Pagi itu, Gus Anwar menerima tamu. Sebuah mobil hitam berhenti di depan halaman pesantren, terlihat kontras dengan bangunan tua dan tanah berpasir. Dari dalamnya turun Ratih Wulandari. Kali ini ia datang tanpa rombongan besar, hanya seorang sopir yang menunggu di mobil. Langkah Ratih pelan, seolah ia tak ingin mengganggu ketenangan pagi. Namun matanya awas, mengamati setiap sudut pesantren, dinding kusam, genteng tua, suara santri mengaji. Inilah dunia Fauzan. Ia dipersilakan masuk ke ruang tamu sederhana. Gus Anwar menyambutnya dengan sopan. Teh hangat disuguhkan. Saya datang bukan sebagai pengusaha, ujar Ratih pelan. Saya datang sebagai seseorang yang sedang mencari jawaban. Gus Anwar menatapnya tenang. Jawaban tentang siapa, Bu? Ratih menarik napas. Tentang seorang santri bernama Fauzan. Nama itu meluncur di udara seperti beban. Gus Anwar terdiam sesaat. Ratih kemudian menjelaskan penyelidikannya. Tentang pencarian data. Tentang akta lahir yang tidak ada. Tentang catatan sipil yang kosong. Seolah-olah dia tidak pernah dilahirkan, kata Ratih lirih. Gus Anwar mengangguk pelan. Itu yang selama ini juga menjadi pertanyaan saya. Ia memanggil Fauzan ke ruang tamu. Fauzan masuk dengan langkah ragu. Ia menunduk hormat. Pandangannya sempat bertemu Ratih, dan lagi-lagi, perasaan aneh itu muncul. Seperti menatap seseorang yang seharusnya ia kenal, tapi tidak. Ratih mengeluarkan sebuah foto lama dari tasnya. Foto itu sudah menguning di tepinya. Seorang anak laki-laki kecil tersenyum di samping mobil tua, mengenakan gelang perak di tangannya. Lihat ini, kata Ratih dengan suara bergetar. Fauzan menerima foto itu. Tangannya bergetar halus. Dadanya terasa kosong. Lalu perlahan, nyeri. Ia menatap wajah anak kecil di foto itu lama sekali. Apa yang kamu rasakan? Tanya Gus Anwar lembut. Fauzan menggeleng pelan. Saya tidak ingat. Tapi entah kenapa, rasanya seperti melihat bayangan diri saya yang hilang. Matanya berkaca-kaca. Ia mengembalikan foto itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fauzan merasa ada ruang kosong di dalam dirinya. Ruang yang selama ini tak ia sadari ada, tapi kini terasa menganga. Di hadapan foto seorang anak yang tak ia kenal, Fauzan menyadari, barangkali yang hilang darinya bukan sekadar masa lalu, melainkan jati dirinya sendiri. Sejak hari itu, pikiran Ratih Wulandari tak pernah benar-benar tenang. Bayangan gelang perak di pergelangan tangan Fauzan terus muncul di sela-sela rapat, di antara tumpukan berkas proyek, bahkan di kaca jendela mobil saat ia menatap pantulan dirinya sendiri. Ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Jika Fauzan bukan siapa-siapa, lalu mengapa jejaknya seperti sengaja dihapus? Ratih tahu, kebenaran tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus mencarinya, pelan, hati-hati, dan diam-diam. Ia memulai dari langkah yang paling berisiko, tes darah. Bukan tes resmi. Bukan lewat rumah sakit besar. Ratih menghubungi seorang dokter lama yang dulu pernah membantu keluarganya. Seorang pria paruhbaya yang mengerti kapan harus bertanya, dan kapan harus diam. Sampel darah Fauzan diambil dengan alasan pemeriksaan kesehatan pesantren. Fauzan tidak curiga. Ia hanya menurut, seperti biasa. Namun ketika jarum menusuk kulitnya, entah kenapa dadanya terasa nyeri. Seolah tubuhnya menyadari bahwa darah itu sedang diminta untuk membuka rahasia lama. Ratih menyerahkan sampel darahnya sendiri keesokan harinya. Hasilnya tidak akan cepat, kata sang dokter. Tidak apa, jawab Ratih. Saya sudah menunggu 20 tahun. Sambil menunggu, Ratih mulai menyusuri masa lalu yang selama ini ia hindari. Kecelakaan jurang itu terjadi di jalur lama pegunungan, jalan sempit,
berkelok, dan dulu belum dipasangi pembatas. Ratih mendatangi arsip kepolisian daerah. Berkas-berkas lama dibuka kembali. Sebagian sudah menguning, sebagian bahkan hilang. Laporan kecelakaan menyebutkan 2 orang dewasa meninggal dunia. 1 anak hilang dan diduga meninggal. Kata diduga itulah yang membuat Ratih berhenti membaca. Ia menelusuri rumah sakit terdekat yang beroperasi 20 tahun lalu. Beberapa sudah tutup, beberapa berganti nama. Di salah satu klinik kecil, seorang perawat tua mengernyit saat Ratih menyebut tahun kejadian. Ada anak kecil, gumamnya pelan, ditemukan hidup, tapi tidak lama di sini. Ratih menegakkan punggungnya. Apa maksud ibu? Perawat itu menunduk. Anak itu dibawa seseorang. Katanya keluarga. Kami tidak banyak tanya. Kata-kata itu seperti palu menghantam dada Ratih. Ada anak kecil yang selamat, dan anak itu tidak pernah tercatat sebagai korban hidup. Sementara itu, di pesantren, Fauzan menjalani hari-harinya seperti biasa, mengaji, membantu dapur, memukul rebana. Namun sejak kedatangan Ratih, ada sesuatu yang berubah. Beberapa santri mulai berbisik. Katanya orang kota itu sering cari Fauzan. Santri miskin kok dekat pengusaha. Fauzan pura-pura tidak dengar. Ia sudah terbiasa dipandang sebelah mata. Tapi kali ini rasanya berbeda. Bisik-bisik itu membawa nada curiga. Gus Anwar mulai merasa gelisah. Ia melihat pesantren kecilnya perlahan menjadi bahan pembicaraan. Di kota, Surya Pratama, rekan bisnis Ratih, mulai mencium kejanggalan. Surya mengenal Ratih sebagai perempuan rasional. Tidak mudah terbawa perasaan. Namun belakangan, Ratih sering menghindar dari rapat, pergi tanpa agenda jelas, dan mengalihkan dana kecil untuk kegiatan sosial yang tak biasa. Ia menyelidiki diam-diam. Dan nama pesantren Sumberrejo muncul berkali-kali. Kenapa Ratih sering ke tempat itu? Gumam Surya. Ia bukan orang jahat. Tapi ia orang yang terbiasa menghitung risiko. Jika Ratih sedang menyembunyikan sesuatu, itu bisa berdampak pada bisnis mereka. Di sisi lain, hasil tes darah akhirnya keluar. Ratih duduk sendiri di ruang praktik dokter itu. Tangannya dingin, meski udara tidak. Dokter itu membuka map perlahan. Kecocokan ini, katanya ragu, tidak bisa diabaikan. Ratih menutup mata. Darah tidak pernah berbohong. Namun dokter itu menghela napas berat. Ada pihak yang menghubungi saya. Mereka menanyakan tes ini. Ratih membuka mata. Siapa? Dokter itu menggeleng. Saya tidak bisa sebutkan. Tapi mereka ingin hasil ini tidak sampai kemana-mana. Ratih berdiri. Terlambat. Ia tahu, semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin besar bayangan yang bergerak di belakangnya. Di pesantren, Fauzan duduk sendirian di serambi masjid malam itu. Tangannya memegang gelang perak. Dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana, tapi ia merasakannya, seperti udara sebelum badai. Bisik-bisik kini semakin keras. Santri titipan orang kaya. Jangan-jangan ada maksud lain. Fitnah mulai bergerak pelan, seperti api kecil yang belum terlihat, tapi siap membakar apa saja. Saat kebenaran mulai tercium, bayangan fitnah pun ikut bangkit, dan pesantren kecil itu tak lagi seaman sebelumnya. Fitnah tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang pelan, seperti bisik di balik punggung, lalu tumbuh menjadi keyakinan yang salah. Awalnya hanya gumaman di warung depan pesantren. Santri miskin kok sering didatangi orang kota. Katanya ada yang biayai hidupnya. Tak ada yang berani bicara terang-terangan. Tapi kabar itu menyebar lebih cepat dari kebenaran. Beberapa wali santri mulai resah. Ada yang datang dengan wajah curiga, ada pula yang menarik anaknya pulang lebih cepat. Di antara santri kecil, ketakutan mulai terasa. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi, hanya tahu suasana pesantren berubah. Suatu pagi, 2 orang berseragam datang ke halaman pesantren. Bukan dengan marah, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Pesantren diperiksa. Gus Anwar menerima mereka dengan tenang, meski dadanya berat. Ia tahu, pemeriksaan ini bukan soal kesalahan administratif semata. Ada sesuatu yang mendorongnya dari luar. Fauzan berdiri di kejauhan,
melihat para santri kecil berkerumun dengan wajah bingung. Seorang anak menarik ujung sarungnya. "Kak Fauzan, kita salah ya?" Pertanyaan itu menghantam hatinya lebih keras dari tuduhan manapun. Malam itu, Fauzan duduk sendirian di kamar kecilnya. Lampu redup. Suara laut terdengar jauh. Ia menggenggam gelang peraknya erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehadirannya membawa beban bagi orang lain. Esoknya, Fauzan menemui Gus Anwar. "Saya ingin izin pergi," katanya pelan. Gus Anwar menatapnya lama. "Kamu yakin?" "Saya tidak ingin pesantren ini rusak karena saya," jawab Fauzan. Suaranya tenang, tapi matanya merah. Gus Anwar menghela napas berat. Ia tahu, keputusan itu lahir dari kepedulian, bukan lari. Dan itu justru yang paling menyakitkan. Sementara itu, di kota, hasil tes darah resmi akhirnya keluar. Ratih duduk di dalam mobil, membaca hasil itu berulang kali. Angka-angka, grafik, istilah medis, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Kecocokan keluarga sangat tinggi. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Selama ini, hatinya berharap, tapi kini darah sendiri yang berbicara. Fauzan adalah bagian dari keluarganya. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Surya Pratama datang membawa berkas lain. Hasil tes tandingan. Resmi. Menyatakan tidak ada hubungan keluarga. "Kamu tahu apa artinya ini?" kata Surya pelan, tapi tajam. "Artinya seseorang tidak ingin kebenaranmu hidup." Ratih menatapnya dengan mata merah. "Siapa?" Surya menarik napas panjang. "Aku menemukan nama lama di arsip. Orang yang mengurus kecelakaan itu. Yang memastikan satu anak tidak tercatat." Ratih menunggu, jantungnya berdegup liar. "Itu pamannya sendiri," lanjut Surya. "Dan beberapa tanda tangan berasal dari keluarga kamu." Dunia Ratih runtuh seketika. Selama ini ia mengira keluarganya hanya korban. Ternyata mereka juga bagian dari pembiaran. Kebenaran ditutup demi nama baik, demi ketenangan hidup. Ratih terduduk. Tangannya menutup wajah. Ia tidak tahu harus marah kepada siapa. Keluarganya, Surya, atau dirinya sendiri yang terlambat menyadari. Di pesantren, Fauzan sudah bersiap pergi. Sarung dilipat rapi. Baju sederhana dimasukkan ke tas kain. Bu Sulastri menangis diam-diam di dapur. "Kamu hati-hati di jalan, Zan," katanya dengan suara bergetar. Fauzan tersenyum kecil. "Terima kasih sudah memberi saya makan selama ini, Bu." Ratih datang sore itu. Langkahnya berat, wajahnya pucat. Ia melihat Fauzan berdiri di depan gerbang pesantren, tas di bahu. Untuk sesaat, ia ingin berlari dan memeluknya. Mengatakan semuanya. Mengakui segalanya. Namun bayangan tekanan, fitnah, dan keluarganya sendiri menghantam pikirannya. Ratih berdiri di hadapan Fauzan. "Kamu harus pergi dulu," katanya akhirnya. Fauzan menunduk. "Saya mengerti." Ratih memalingkan wajah. Jika ia menatap mata itu lebih lama, ia tahu ia akan runtuh. Di bawah langit senja pesantren, Ratih memilih mengorbankan perasaannya sendiri, dan menyuruh Fauzan pergi, demi kebenaran yang belum siap ia hadapi. Jalan menuju jurang itu sudah berubah. Aspal baru membelah lereng, pembatas besi berdiri kokoh, dan rambu peringatan terpampang jelas. Tidak ada lagi kesan angker seperti 20 tahun lalu. Tapi bagi Ratih Wulandari, tempat itu tetap menyimpan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Mobil berhenti di pinggir jalan. Ratih turun perlahan, menatap ke bawah. Jurang itu masih dalam, ditumbuhi semak dan pepohonan liar. Angin berhembus membawa suara dedaunan, seperti bisikan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Disinilah semuanya berakhir. Atau justru dimulai. Ratih menutup mata. Ingatan itu kembali menghantamnya. Suara ayah berteriak, ibu memeluk Bagas erat, lalu dentuman keras dan gelap yang menelan segalanya. Ia selamat karena duduk di mobil belakang bersama sopir. Bagas duduk di depan. Sejak malam itu, adiknya menghilang dari dunia, setidaknya dari dunia yang ia kenal. Ratih membuka mata ketika seorang lelaki tua muncul dari balik pohon. Tubuhnya bungkuk, kulitnya legam terbakar matahari, tongkat kayu menopang langkahnya.
Panjenengan yang nyari kecelakaan lama itu? Tanyanya pelan. Ratih mengangguk. Bapak, Pak Harlan. Orang tua itu tersenyum tipis. Masih ada yang ingat nama saya, ya? Mereka duduk di batu besar tak jauh dari bibir jurang. Pak Harlan menghela napas panjang, seolah menimbang apakah kata-kata yang akan keluar dari mulutnya layak dibuka setelah sekian lama terkunci. Saya orang pertama yang turun malam itu, katanya akhirnya. Saya dengar suara anak kecil nangis. Ratih menegang. Anak kecil, hidup. Pak Harlan mengangguk pelan. Masih bernapas. Luka, tapi hidup. Air mata Ratih menggenang. Lalu, kenapa tidak pernah tercatat? Pak Harlan menunduk. Karena ada yang datang cepat. Terlalu cepat. Ia mengeluarkan map lusuh dari tas kainnya. Di dalamnya ada salinan dokumen lama. Tanda tangan. Stempel. Uang. Ada uang, kata Pak Harlan lirih. Ada tanda tangan. Dan ada pembungkaman. Ratih membaca nama itu dengan tangan gemetar. Pak Wiryo. Pamannya sendiri. Bukan ayahnya. Bukan ibunya. Tapi orang yang selama ini ia hormati sebagai penyangga keluarga setelah tragedi itu. Dia bilang, demi kebaikan semua, lanjut Pak Harlan. Katanya, keluarga sudah cukup menderita. Anak itu akan diurus orang lain. Ratih tertawa kecil. Tawa yang pecah menjadi tangis. Kebaikan siapa? Pak? Bisiknya. Pak Harlan tidak menjawab. Di kota, Ratih duduk sendirian di ruang kerja besar yang selama ini ia banggakan. Dinding kaca, meja kayu mahal, pemandangan kota, semuanya terasa kosong. Ia membuka album lama. Foto keluarga tersenyum rapi. Tak satu pun menyebut Bagas setelah kecelakaan itu. Tak satu pun bertanya lebih jauh. Mereka hidup tenang. Makan dari hasil usaha. Tertawa di atas meja makan. Sementara satu anak kecil, dibuang dari sejarah. Ratih menutup album itu perlahan. Kami hidup di atas kebenaran yang dikubur, gumamnya. Sementara itu, Fauzan kembali ke pesantren. Bukan dengan sambutan. Bukan dengan penjelasan. Ia datang menjelang malam, membawa tas kain yang sama. Wajahnya lebih tirus. Langkahnya lebih berat. Ia tidak langsung masuk. Duduk dulu di serambi masjid. Menatap langit gelap. Gelang perak itu masih melingkar di pergelangan tangannya. Satu-satunya hal yang tetap. Gus Anwar menghampirinya tanpa banyak kata. Mereka duduk berdampingan. Saya pulang, kata Fauzan singkat. Gus Anwar mengangguk. Pesantren ini rumahmu. Tak ada pelukan. Tak ada tanya. Tapi mata Gus Anwar memerah. Di malam yang sama, Bu Sulastri menyiapkan makan tanpa bicara. Menaruh piring di depan Fauzan, lalu pergi ke dapur. Fauzan makan perlahan, air mata jatuh tanpa suara. Ia tidak tahu kebenaran apa yang sedang dibongkar Ratih. Yang ia tahu hanya satu. Ia pernah diusir oleh takdir, dan kini ditolak oleh kenyataan. Namun di tempat lain, Ratih berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Ia menghubungi Surya. Aku akan buka semuanya, katanya tegas. Surya terdiam. Kamu tahu risikonya. Aku sudah hidup terlalu lama di atas kebohongan, jawab Ratih. Aku tidak mau lagi. Ratih menatap bayangannya sendiri. Kali ini, ia tidak akan mundur. Cliffang. Di antara jurang yang menyimpan dosa dan pesantren yang menyimpan luka, Ratih memilih satu hal, kembali menghadapi segalanya, meski harus melawan darah dagingnya sendiri. Musala kecil di pesantren Sumberrejo selalu sunyi selepas Isya. Lampu neon tua menggantung rendah. Cahayanya temaram, memantul lembut di lantai keramik yang mulai retak di beberapa bagian. Udara malam masuk dari jendela terbuka, membawa bau laut yang asin dan dingin. Di sudut musala itu, Fauzan duduk bersila sendirian. Tas kainnya tergeletak di samping. Sarungnya terlipat rapi. Di pergelangan tangannya, gelang perak kusam itu masih melingkar. Diam, setia, dan menjadi saksi hidup yang tak pernah bicara. Sejak kembali ke pesantren, Fauzan lebih banyak diam. Ia tetap menjalani rutinitas, tetap membantu dapur, tetap mengaji. Namun ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Bukan karena ia miskin. Bukan karena hidupnya berat.
melainkan karena untuk pertama kalinya, ia merasa tidak diinginkan. Langkah kaki pelan terdengar di ambang pintu musala. Fauzan menoleh. Ratih Wulandari berdiri di sana. Kali ini tanpa riasan, tanpa busana mahal. Kerudungnya sederhana, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia melangkah masuk perlahan, seolah takut lantai akan runtuh jika ia terlalu keras menapak. "Bolehkah aku duduk?" tanyanya lirih. Fauzan mengangguk tanpa menatap. Mereka duduk berhadapan, dipisahkan oleh jarak beberapa langkah yang terasa lebih jauh dari sebelumnya. Suara detak jam dinding terdengar jelas, seperti menghitung keberanian yang belum terkumpul. Ratih membuka tasnya. Satu persatu, ia mengeluarkan berkas, salinan laporan kecelakaan, hasil tes darah, foto lama, dan dokumen dengan tanda tangan yang sudah memudar. Ia meletakkannya di antara mereka. "Inilah kebenarannya," katanya pelan. "Yang seharusnya kamu tahu sejak lama." Fauzan menatap kertas-kertas itu lama sekali. Tangannya gemetar saat mengambil foto lama seorang anak kecil yang tersenyum dengan gelang perak di pergelangan tangan. "Ini, siapa?" tanyanya, meski hatinya sudah tahu. Ratih menarik napas dalam-dalam. "Adikku." "Bag." Kata itu menggantung di udara. Ratih menunduk. Suaranya bergetar ketika akhirnya berkata, "Aku tahu sejak awal, kemungkinan itu kamu. Tapi aku takut." Fauzan mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, matanya bertemu langsung dengan mata Ratih. "Takut apa?" tanyanya lirih. Ratih tersenyum pahit. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku takut kehilangan nama baik. Takut membuka luka lama. Takut keluargaku hancur." Ia terisak. "Bukan takut kehilangan kamu." Kata-kata itu menghantam Fauzan lebih keras dari pengusiran manapun. Tubuhnya bergetar. Napasnya memburu. Tangannya mengepal, lalu terbuka lagi. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Ia menangis, bukan seperti anak kecil, melainkan seperti seseorang yang terlalu lama menahan beban. "Aku tidak pernah menangis karena lapar," katanya di sela isak. "Aku tidak pernah menangis karena hidup susah. Tapi aku menangis karena aku ditolak sebelum aku sempat dikenal." Ratih menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Musala kecil itu dipenuhi suara dua orang dewasa yang sama-sama kehilangan, dengan cara yang berbeda. Beberapa saat kemudian, Ratih mengangkat wajahnya. Ia menatap Fauzan dengan mata merah dan suara gemetar, namun tegas. "Aku yang memintamu jadi saudaraku," katanya. "Bukan karena kasihan. Bukan karena rasa bersalah. Tapi karena kamu memang saudaraku." Fauzan terdiam. Kata-kata itu masuk perlahan, menembus lapisan luka yang tebal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang meminta dirinya. Bukan mengusir, bukan menoleransi, tapi mengakui. Langkah kaki lain terdengar. Gus Anwar berdiri di pintu musala, tidak ikut campur, hanya menjadi saksi. Wajahnya tenang, tapi matanya basah. "Kebenaran," kata Gus Anwar pelan, "tidak selalu datang untuk menghibur. Tapi ia selalu datang untuk membebaskan." Ratih mengangguk. Fauzan menarik napas panjang. Dadanya masih sakit, tapi terasa lebih ringan. "Apapun yang terjadi nanti," kata Ratih, "aku tidak akan lari lagi." Fauzan mengusap air matanya. Ia menatap gelang di pergelangan tangannya, lalu kembali menatap Ratih. "Aku tidak tahu harus bagaimana," katanya jujur. "Tapi aku tidak ingin bersembunyi lagi." Ratih tersenyum tipis. "Kita hadapi bersama." Di musala kecil itu, di bawah cahaya lampu yang redup, dua orang yang dipisahkan oleh dosa masa lalu akhirnya berdiri di sisi yang sama. Cliffang. Dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh, Ratih dan Fauzan sepakat melangkah bersama, siap menghadapi kebenaran, apapun risikonya. Pagi itu, Ratih Wulandari berdiri di depan gedung arsip daerah dengan langkah yang tidak lagi ragu. Tidak ada rombongan. Tidak ada kamera. Hanya sebuah map coklat di tangannya, berisi salinan dokumen, hasil tes darah, kesaksian Pak Harlan, dan satu nama yang selama ini terkubur rapi di bawah tanda tangan dan uang. Pak Wiryo. Ia tahu, langkah ini akan mengguncang keluarganya sendiri. Akan membuka luka lama yang selama ini ditutup dengan senyuman dan kemapanan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ratih tidak memilih aman. Ia memilih benar. Kasus lama itu dibuka kembali. Pelan, tapi pasti. Beberapa pejabat lama dipanggil untuk dimintai keterangan. Arsip yang dulu hilang, tiba-tiba muncul. Kesaksian yang dulu dianggap tidak penting kini dicatat ulang. Surya Pratama ikut mendorong dari sisi hukum dan media. Ia tidak banyak bicara, tapi langkahnya tepat. Pihak-pihak yang dulu merasa aman mulai gelisah. Telepon-telepon masuk larut malam. Permintaan, damai, berdatangan. Namun Ratih menolak. Ada yang lebih mahal dari reputasi, katanya singkat. Kebenaran. Nama Pak Wiryo muncul di berkas-berkas lama. Tanda tangan itu tak bisa disangkal. Ia tak lagi dilindungi usia atau status keluarga. Untuk pertama kalinya, masa lalu mengejarnya. Sementara itu, di pesantren Sumberrejo, suasana perlahan berubah. Pemeriksaan dihentikan. Isu mereda. Santri-santri kecil kembali tertawa di halaman. Warung depan pesantren tak lagi ramai bisik-bisik. Nama Fauzan tak lagi disebut dengan curiga, melainkan dengan hati-hati, bahkan hormat. Pesantren itu terbukti bersih. Gus Anwar berdiri di serambi, menatap santri-santrinya dengan mata teduh. Ia tidak banyak bicara, tapi hatinya lega. Kebenaran akhirnya berpihak pada yang lemah, meski datang terlambat. Suatu sore, Fauzan berdiri di depan cermin kecil di asrama. Di tangannya ada selembar kertas, dokumen sementara identitas yang sedang diproses. Namanya tertulis jelas. Untuk pertama kalinya, ia memiliki nama di atas kertas, bukan hanya di panggilan orang. Ia tidak tersenyum lebar, tidak melonjak kegirangan. Hanya menunduk lama, menahan air mata yang ingin jatuh. Ada rasa haru, ada kehilangan, ada kebingungan. Semuanya bercampur. Gelang perak di pergelangan tangannya masih ada. Tapi kini rasanya berbeda. Ia bukan lagi misteri. Ia adalah saksi. Malam haul kembali digelar di pesantren. Setahun setelah malam yang mengubah segalanya. Panggung yang sama. Lampu yang sama. Namun suasananya berbeda. Fauzan berdiri di panggung dengan rebana di tangan. Kali ini, bahunya tegak. Kepalanya tidak lagi tertunduk. Di antara jamaah, Ratih duduk tenang, tanpa kegelisahan. Ketika rebana dipukul, suaranya menggema, lebih mantap, lebih yakin. Setiap denting seperti mengetuk pintu masa lalu yang akhirnya terbuka. Fauzan melirik gelang di pergelangan tangannya. Ia tersenyum kecil. Ia tidak lagi bertanya dari mana ia berasal. Ia tahu. Setelah acara selesai, Ratih berdiri di pinggir halaman pesantren. Angin malam berhembus lembut. Fauzan menghampirinya. Terima kasih, kata Fauzan pelan. Ratih menggeleng. Terima kasih karena kamu bertahan. Mereka berdiri berdampingan, tidak perlu banyak kata. Di antara mereka tidak lagi ada rahasia. Hanya waktu yang akan menyembuhkan sisanya. Identitas Fauzan memang belum sepenuhnya pulih secara hukum. Masih ada proses. Masih ada perlawanan. Tapi satu hal sudah kembali. Namanya. Dan bersamaan dengan itu, martabatnya. Gus Anwar mendekat. Tidak semua yang hilang harus kembali dengan sorak, katanya bijak. Ada yang cukup pulang dengan tenang. Fauzan mengangguk. Di langit pesantren, bulan menggantung bulat. Cahaya lembutnya menyinari halaman tua itu. Tempat seorang anak yang dulu hilang akhirnya ditemukan, bukan di jurang, bukan di arsip, melainkan di kebenaran. Ada orang yang tidak hilang karena mati, tapi karena kebenaran dikubur. Dan ketika kebenaran dibuka, nama yang hilang pun pulang.